Video ini adalah review singkat dari beberapa perangkat lunak yang paling menarik dan juga rumit, karena kalian tidak akan mendapatkan penjelasan secara ringkas untuk sebagian besar software ini, dimanapun di internet atau di situs web Autodesk itu sendiri. Jika kalian pergi jalan-jalan ke kota di mana saja di dunia ini untuk melihat-lihat, ada kemungkinan bahwa sebagian besar hal yang kalian lihat itu didesain oleh Autodesk. Kita berbicara tentang segala sesuatu yang kalian lihat di jalan, bangunan, jembatan, kendaraan, bahkan pipa bawah tanah dan pemandangan dari tata kota itu sendiri. Software Autodesk 3D Modeling ini digunakan dalam segala hal mulai dari desain, manufacture, simulasi, konstruksi, bahkan perobohan. Inilah yang membuat Autodesk menjadi raja yang tak terbatahkan dalam industri 3D modeling dengan lebih dari 100 produk. Jadi, mari kita mulai dengan produk PK yang paling terkenal, yaitu AutoCAD, yang merupakan perangkat lunak CAD pertama di dunia untuk komputer pribadi. CAD adalah singkatan dari Computer Aided Design, yang sesuai dengan namanya adalah penggunaan komputer dalam menggambar rencana atau hal-hal yang kalian ingin buat, sehingga dapat dengan mudah memvisualisasikannya sebelum benar-benar membangunnya. Sebelum era CAD, para insinyur dan desainer harus menggambar sebuah rencana mereka di atas kertas, yang memakan waktu dan rawan kesalahan. AutoCAD tidak hanya membuat proses ini lebih mudah, tetapi juga memungkinkan untuk membuat hal-hal yang sangat kompleks yang sebelumnya tidak mungkin. AutoCAD awalnya dibangun pada 1970-an sehingga membuatnya lebih tua dari Microsoft Windows. Dalam beberapa tahun, itu menjadi perangkat lunak CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Posisinya masih dipegangnya sampai sekarang. AutoCAD digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi kebutuhan paling banyak adalah dalam industri konstruksi, karena segala hal mulai dari menggambar rencana tata letak ataupun permodelan 3D fotorealistik hingga mengelola biaya konstruksi dan memperkirakan hasil proyek. Dari asal-usulnya yang lebih dikenal sebagai perangkat lunak desain 2 dimensi, selama bertahun-tahun AutoCAD telah melalui 34 versi utama yang masing-masing menghadirkan banyak fitur baru, dan sampai saat ini AutoCAD telah berdiri sebagai fondasi bagi banyak software khusus industri lainnya seperti AutoCAD Arsitektur untuk karya arsitektur, AutoCAD Advanced Steel untuk mendesain struktur baja, AutoCAD Mech untuk merancang bagian mekanik, dan AutoCAD Electrical untuk pengkabelan dan desain papan sirkuit. Lalu ada AutoCAD MIP atau MAP yang menggabungkan mechanical, electrical, dan plumbing menjadi satu software untuk memudahkan dalam mendesain bangunan. Ada juga AutoCAD Piping and Instrumentation Diagrams yang digunakan untuk merancang tata letak perpipaan yang rumit untuk pabrik besar. Dan akhirnya kita memiliki AutoCAD Maps 3D yang menggabungkan peta ke CAD untuk pemetaan, perencanaan, dan analisis. Itu saja untuk AutoCAD, dan sekarang mari kita beralih ke perangkat lunak lainnya. Maya merupakan aplikasi grafis komputer 3 dimensi yang digunakan untuk membuat efek visual dan aset 3 dimensi dalam video game dan film animasi. Software ini menggunakan hukum alam fisika untuk mengontrol perilaku modelnya demi menciptakan efek 3 dimensi yang hyper-realistis, dan selalu memenangkan Oscar atas efek visual terbaik untuk setiap film sejak 1997. Berikutnya adalah 3D Max yang merupakan program grafis komputer yang digunakan untuk membuat model 3D, animasi, dan gambar fotorealistik. Ini cukup kuat untuk menangani hampir semua tahap animasi, sehingga menjadikannya favorit di antara desainer game, arsitek, dan seniman VFX atau visual effect. Film-film seperti Avatar, Bahubali 2012, Transformer, dan Planet of the Apes telah menggunakan 3D Max secara ekstensif selama pengembangannya. Kalian mungkin menganggapnya mirip dengan Maya, tetapi perbedaan utamanya, Maya adalah alat animasi, sedangkan 3D Max adalah alat tekstur dan permodelan yang lebih baik. Selanjutnya kita memiliki Fusion 360. Fusion 360 adalah platform berbasis cloud yang dapat melakukan segala hal di satu tempat, mulai dari membuat desain 3D hingga membuat prototipe produk, tersinkronisasi dan berkolaborasi, bahkan dapat menjalankan simulasi. Lalu ada Matbox. Matbox pada dasarnya adalah versi digital dari permodelan tanah liat yang dapat membuat detail lebih halus sehingga memberikan lebih banyak nuansa pahatan tangan yang sulit dilakukan dalam perangkat lunak permodelan 3D standar seperti 3D Max. Awalnya dibuat di film Lord of the Rings untuk model hyperrealistis dan kemudian digunakan sebagai produk full untuk pertama kalinya di film King Kong.
Dan berbicara tentang film, kita memiliki Arnold yang merupakan software rendering untuk menciptakan bayangan, pantulan, dan efek pencahayaan yang realistis dengan meniru cara cahaya memantul dari objek, menggunakan ray tracing algoritma tingkat lanjut yang biasa digunakan oleh studio film besar. Beberapa film terkenal yang telah menggunakan Arnold adalah Thor, Captain America, X-Men, Avenger, Pacific Rim, dan Gravity. Berikutnya adalah Revit yang secara khusus digunakan sebagai alat perancangan arsitektur seluruh bangunan dalam 3 dimensi untuk merencanakan dan melacak berbagai tahapan dalam siklus hidup bangunan dari konsep hingga konstruksi, kemudian pemeliharaan dan pembongkaran. Revit adalah singkatan dari Revise Instantly karena fitur terbesarnya adalah kemudahan melakukan perubahan. Ini adalah software yang sangat kuat sehingga One World Trade Center yang merupakan gedung tertinggi ke-6 di dunia dirancang menggunakan Revit. Kemudian kita memiliki Navisworks yang merupakan software project review yang menggabungkan model 3D dari struktur, desain, pipa ledeng, dan ventilasi menjadi satu model. Sehingga seseorang dapat menavigasi di sekitar model dan meninjaunya secara real time. Ini mungkin terdengar mirip dengan Revit, tapi Navisworks sendiri bukanlah program pemodelan 3D tetapi software project review yang bekerjasama dengan Revit. Berikutnya adalah Inventor yang pada dasarnya adalah AutoCAD untuk para insinyur mesin. Ini digunakan untuk membuat prototipe visual dan kemudian mensimulasikan fungsionalitas produk sebelum dibangun. Sekarang untuk membangun sesuatu kita memiliki Power Mill yang merupakan software untuk memprogram kepala alat mesin CNC untuk bergerak dengan cara tertentu guna memproduksi suku cadang agar setiap industri yang membutuhkan pemotongan presisi seperti membuat komponen mobil, pesawat, dan kapal. Lalu ada Tinkercad yang merupakan perangkat lunak desain 3D entry level gratis yang cukup sederhana untuk dijalankan di web browser dan membantu pemula untuk membuat model 3D mereka sendiri dari awal. Selanjutnya kita memiliki Autodesk Formit Pro yang terutama digunakan oleh para arsitek untuk membuat sketsa konsep desain mereka dan dengan cepat mendapatkan gambaran kasar tentang proyek bahkan sebelum fase perancangan. Lalu ada Autodesk InfraWorks yang merupakan alat ampuh yang memungkinkan kalian untuk benar-benar memilih situs proyek kalian dari peta dan membangun model 3D dari proyek yang diusulkan di tempat itu juga. Ini digunakan untuk membuat proposal yang menakjubkan untuk membangun proyek besar seperti jalan raya, kota praja, dan kemudian mensimulasikannya dalam berbagai kondisi seperti banjir dan pergerakan kendaraan. Berikutnya adalah Autodesk Dynamo Studio yang merupakan alat pemrograman visual untuk arsitek dan membantu mereka mengotomatiskan tugas berulang untuk membuat desain yang rumit tanpa mengetik kode. Selanjutnya adalah Autodesk Vehicle Tracking yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan kendaraan sehingga para arsitek dapat merancang elemen-elemen seperti bundaran, jalan layang, dan tempat parkir secara efisien. Ini juga digunakan untuk mensimulasikan pergerakan kereta api dan pesawat untuk merancang jalur taksi bandara dan jalur kereta api secara efisien. Berbicara tentang kendaraan, kita memiliki Autodesk VRED Professional yang merupakan alat visualisasi dibuat khusus untuk desainer otomotif guna membuat prototipe visual kendaraan yang fotorealistis kelas atas. Untuk membuat segalanya lebih menarik, VRED sekarang memungkinkan kalian untuk merancang dan menampilkan prototipe dalam virtual reality. Kemudian ada Fusion Lifecycle merupakan software yang digunakan oleh manajer produk untuk mengawasi proyek besar dengan membawa semua data terkait proyek seperti tagihan bahan dan status berbagai tim di bawah satu badan. Dan untuk manajemen data terdapat Autodesk Vault yang merupakan alat kolaborasi untuk membantu tim desain agar melacak pekerjaan yang sedang berlangsung dan mempertahankan kontrol versi sehingga tim dengan skala besar dapat bekerja sama dengan efisien. Lalu ada Sketchbook Pro yang merupakan alat menggambar biasa digunakan oleh seniman dalam membuat sketsa kasar atau menggambar dengan tangan bebas. Berikutnya adalah Alias yang merupakan perangkat lunak untuk mendesain konsep mobil. Sering digunakan untuk membuat desain eksterior mobil berkualitas tinggi dan lebih ke arah program yang berorientasi pada styling dan tidak mencakup detail mekanis seperti program CAD lainnya.
Selanjutnya adalah Autodesk Computational Fluid Dynamics yang digunakan dalam pengujian terowongan angin mobil, pesawat, dan bangunan dengan mensimulasikan aliran fluida atau dinamika fluida dan pertukaran panas dari berbagai material. Kemudian kita memiliki fabrication yang merupakan satu set perangkat lunak yang digunakan oleh kontraktor untuk merancang, memperkirakan, dan membuat berbagai solusi mekanis, elektrik, dan pipa untuk bangunan secara efisien. Lalu ada Autodesk Point Layout, digunakan untuk memberikan data desain ke mesin-mesin ini yang mungkin pernah kalian lihat di lokasi konstruksi. Ini membantu dalam pengukuran supaya akurat dan dalam implementasi desain dapat direncanakan pada proyek yang kompleks. Berikutnya adalah Autodesk BIM 360 atau BIM 360 yang digunakan untuk mengkoordinasikan tim proyek besar dalam platform berbasis cloud. Setiap anggota proyek dapat mengunggah model, mendeteksi bentrokan, dan menyelesaikan masalah secara real time. Untuk setiap anggota hanya mendapatkan informasi yang dia butuhkan sehingga menyederhanakan alur kerja proyek BIM. Lalu ada Recap Pro yang menggunakan foto dan pemindaian laser untuk membuat model 3D berkualitas tinggi, sehingga memungkinkan pengguna untuk meniru lokasi dunia nyata dan kemudian dapat diimpor ke banyak produk Autodesk. Berikutnya adalah Feature Cam, yang merupakan perangkat lunak otomatisasi biasa digunakan untuk memberikan antarmuka tunggal dalam memprogram sebuah mesin CNC kalian, sehingga setiap modifikasi desain diteruskan ke sebuah mesin secara cerdas. Berikutnya adalah Assemble, yang merupakan perangkat lunak mudah digunakan yang dibuat khusus untuk manajer konstruksi, tanpa latar belakang CAD agar melalui detail inventaris, kuantitas, dan perkiraan biaya. Kemudian ada Civil 3D yang pada dasarnya adalah AutoCAD yang sangat dimodifikasi untuk insinyur sipil dan digunakan untuk desain proyek infrastruktur besar. Memiliki alat khusus untuk menciptakan semua jenis desain kompleks mulai dari jalan raya dan persimpangan hingga jalur kereta api. Berikutnya adalah Helios Composite yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk meniru perilaku material dari berbagai komponen sehingga insinyur dapat memilih bahan yang tepat saat membuat prototipe. Berbicara tentang simulasi, kita memiliki Modflow yang merupakan perangkat lunak simulasi pembuatan cetakan plastik yang digunakan untuk melihat bagaimana perubahan material, geometri, dan ketebalan dinding yang dapat mempengaruhi kemampuan produksi produk plastik sehingga menghindari potensi cacat. Lalu ada NetFab yang merupakan perangkat lunak cetak 3D untuk menyiapkan, mengoptimalkan, dan memvalidasi desain kalian agar mengurangi kesalahan pembuatan sebelum percetakan 3D. Selanjutnya adalah Smoke yang merupakan software edit video yang mirip dengan Premiere Pro. Dan untuk menambahkan VFX atau visual effect, kita memiliki Flame yang merupakan perangkat lunak compositing dan efek visual. Kemudian kita memiliki Character Generator yang merupakan alat online mudah digunakan untuk menghasilkan karakter 3D yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk tujuan animasi. Dan untuk menganimasikannya, kita memiliki Motion Builder yang digunakan untuk menganimasikan model karakter 3D menggunakan perekaman gerak agar dapat membuat gerakan realistis. Berikutnya adalah HSM Works yang merupakan ekstensi dari Inventor, SolidWorks, dan Fusion 360 untuk menciptakan jalur alat CNC tanpa beralih ke software CNC tertentu. Berikutnya adalah Factory Design Utilities yang membantu kalian merencanakan dan memvalidasi tata letak pabrik untuk penempatan peralatan yang paling efisien guna memaksimalkan kinerja produksi. Berikutnya adalah Shotgun yang merupakan perangkat lunak pelacakan dan manajemen proyek untuk digunakan oleh studio media dan hiburan yang menjatuhkan berbagai proyek artis dan tim produksi di bawah satu atap. Lalu ada A360 yang terlahir karena ada lebih dari 50 format CAD atau CAD dan oleh sebab itu kita menjadi sulit untuk melihat format file tanpa menginstal setiap software. Sehingga Autodesk membuat A360 yang memungkinkan kalian untuk mengunggah dan melihat file apapun yang kalian miliki. Tidak peduli apakah kalian memiliki software itu atau tidak. Banyak dari perangkat lunak ini yang memiliki versi Lite yang merupakan varian sederhana dengan harga lebih murah seperti contoh berikut ini. Dan juga ada aplikasi versi mobile yang memperluas fitur dari versi desktopnya.
Mereka juga memiliki berbagai macam add-on, plugin, dan ekstensi di aplikasi Autodesk yang memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan tools ini dengan kebutuhan unik setiap project. Itu saja untuk video kali ini. Secara keseluruhan, Autodesk menawarkan beragam perangkat lunak untuk berbagai industri dan kebutuhan, mulai dari desain arsitektur hingga animasi dan segala hal di antaranya. Seperti software untuk setiap bagian project, tersedia dengan versi light, aplikasi mobile, dan add-ons. Kalian memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan software ini sesuai kebutuhan spesifik kalian. Terima kasih telah menonton, dan kita berharap kalian dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Autodesk ini. See you in the next video. Bye bye.